Shalom semuanya, apa kabar saudara-saudari? Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena kita mempunyai kesempatan untuk berbakti pada hari ini. Kita berdoalah supaya satu waktu nanti kita boleh berbakti bersama-sama di rumah Tuhan. Dengan tidak membuang waktu, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi atas peluang ini kami boleh berbakti di atas talian. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami, dimanapun kami berada dan mengikuti siaran ini. Kami berdoa, biarlah firman-Mu menguatkan kami, menghiburkan kami, dan menuntun kami untuk hidup dalam hari-hari yang penuh cabaran ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian bersama-sama kita katakan, "Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin." Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami.
Tuhan sajalah yang kudus. Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, 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 ku percaya akan firman-Mu. Oh, haleluya, ku percaya firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mukjizat bagi manusia. Dia juru selamat, Dia pembawa sejahtera, Dia juru selamat, Dia memerintah selamanya. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang tenang, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa.
bagi manusia. Dia juru selamat, dia pembawa sejahtera, dia juru selamat yang meminta selamanya. Penasihat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah berkuasa,
Doa hari ini bersama kita katakan, Tuhan penuh rahmat, Engkau mengilhamkan segala kitab suci ditulis supaya menjadi pelajaran bagi kami. Tolong kami untuk mendengar, membaca, menanda, mempelajari, dan memahaminya secara batinnya, supaya melalui kesabaran dan penghiburan firman-Mu yang kudus, kami akan memeluk dan selamanya berpegang teguh kepada pengharapan hidup kekal yang Engkau telah kurniakan kepada kami di dalam penyelamatan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 11. Ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Mari kita tunduk kepala dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama keluarga dimanapun kami berada, berbakti, dan khususnya sebentar lagi mendengar firman Tuhan disampaikan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Saudara dan saudara sekalian, kita sudah pun memasuki bulan Desember ini. Dan sepanjang bulan ini fokus kita adalah kepada berita baik, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan bermula minggu ini juga, tema kita adalah apakah pesan Yohanes yang disesuaikan daripada pembacaan Injil itu yang telah dibacakan sebentar tadi. Petikan ini saudara mengajar kita bahwa 2000 tahun yang lampau Allah telah memanggil Yohanes untuk mendahului Yesus, mempersiapkan manusia akan kedatangan Yesus Kristus. Lalu Yohanes pun berseru, berpesan kepada bangsanya supaya mereka bersedia menerima kedatangan Yesus Kristus itu. Pada pagi ini kita akan melihat 3 aspek dari pesan Yohanes itu yang disampaikannya kepada bangsanya itu. Yang pertama, pembaharuan rohani. Harus ada perubahan dan pembaharuan rohani. Injil Markus pasal yang pertama ayat 2 dan 3 berkata, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Maksudnya saudara, Allah telah mengutus Yohanes ini untuk mempersiapkan hati manusia untuk menyambut ketibaan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada waktu itu saudara, suhu dan keadaan iman dan rohani bangsa Yahudi adalah di tahap yang rendah. Degil, bertegar. Dan hal ini menghalang mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 perkara yang membawa kepada pembaharuan rohani. Yang pertama itu adalah hati itu harus dipersiapkan untuk kedatangannya. Adalah mustahil bagi manusia itu menghadap Allah dengan hati yang tertutup, dengan kedegilan dan keangkuhan yang menebal. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengan kata lain saudara, Yohanes mengajak mereka dan kita pada hari ini berubah secara rohani. Persiapan yang benar yang manusia perlu adakan atau lakukan haruslah bermula di dalam hatinya sendiri. Harus ada perubahan. Perubahan rohani yang berlaku. Seperti kalau ada jalan yang bengkok, jalan itu harus diluruskan. Seperti kalau ada jalan yang tidak rata, maka jalan itu harus diratakan. Supaya nanti kedatangan sang raja itu menjadi mudah dan lancar. Satu-satunya penghalang kepada Tuhan, penghalang kepada lawatan Tuhan terhadap manusia adalah keangkuhan dan kesombongan rohani manusia itu sendiri. Dan keangkuhan ini dan kesombongan ini adalah berpunca dan akibat dan kerana dosa itu sendiri yang tidak mengakui adanya Allah. Pada hari ini pula
jika engkau mencari Tuhan. Aktifkanlah rohanimu. Persiapkan hatimu dengan hati yang terbuka dan siap untuk menerima lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Faktor yang kedua, saudara, adalah percaya. Percaya kepada Allah. Harus percaya kepada Allah sahaja. Berkait rapat dengan persiapan hati itu adalah percaya. Untuk mempercayai Yesus harus ada iman. Karena tanpa iman, mana boleh kita percaya? Tidak mungkin iman itu akan timbul. Tidak mungkin ia akan menolong kita kalau kita sendiri tidak ada keterbukaan dan persiapan hati untuk percaya. Tanpa iman, mana boleh kita percaya? Tidak mungkin iman itu hanya akan timbul kalau tidak ada iman kepercayaan. Firman Tuhan mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Setelah iman kita timbul, maka kita boleh bertobat. Dan bila kita dapat bertobat, kita dapat percaya. So, dengarlah firman Tuhan. Maka imanmu itu akan timbul. Dan engkau akan percaya. Percaya kepada Yesus. Dan pembaharuan rohani itu akan dapat dimulakan. Itu yang pertama, pesan Yohanes. Harus ada pembaharuan rohani. Yang kedua, saudara, adalah pertobatan. Bertaubat dan dibaptis. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang keempat dan 5 berkata, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Apakah artinya pertobatan dan baptisan itu, saudara? Bertobat itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan belas kasihan dan perkenan Allah. Bertobat itu bermaksud melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di sebaliknya, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, itu disebut dosa. Dan dosa itu dibenci oleh Allah. Justru bertobatlah. Bertobat adalah perubahan kepada kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Sesiapa yang ada di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan, dia adalah ciptaan baru. Sifatnya yang lama itu sudah ditinggalkannya, dan sesungguhnya yang baru itu, sifat baru itu sudah datang. Ini bermakna bahwa seseorang itu mengenakan sifat yang baru dalam Kristus. Perbuatan itu disebut pertobatan. Dan pertobatan itu pula menurut Yohanes akan disusuli oleh baptisan. Baptisan adalah langkah yang kelihatan sebagai tandanya ada pertobatan seseorang itu. Seseorang yang belum bertobat tidak akan dibaptis. Dan semua orang yang sudah dibaptis tidak khawatir
akan keselamatannya karena dia sudah bertobat. Cabaran bagi kita sekarang ini, saudara, adalah menghidupi baptisan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bila pertobatan dan pembaptisan ini berlaku, dosa diampuni. Yohanes di sini seterusnya berpesan, apabila pertobatan itu dan pembaptisan itu sudah dapat dilaksanakan, dia berkata, maka Allah mengampuni dosa manusia ini. Ini pesan Yohanes. Bila kita berdosa lagi sebagai orang Kristen, bila kita berdosa lagi, ada jalan keluar. Jalan keluar itu adalah bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengaruniakan, mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini adalah berita baik, saudara. Berita baik untuk manusia di bumi ini. Dan inilah artinya Christmas yang kita rayakan setiap tahun pada 25 hari bulan Desember. Berita baik ini, saudara, adalah tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang surga. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi ada kabar baiknya, saudara. Dan kabar baiknya itu adalah kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24, firman Tuhan berkata, bahwa mereka yang berdosa dan kehilangan karunia Allah telah dibenarkan dengan percuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah yang dimaksudkan dengan kabar baik itu. Dia, Yesus Kristus itu adalah kabar baik itu. Dia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia daripada hukuman dosa itu. Dan pesan yang ketiga, saudara, pesan yang ketiga ini adalah kerendahan hati. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apakah yang kita boleh belajar dari sini? Yang pertama, saudara, Yohanes sebagai pembawa kabar baik ini, dia ini punya kerendahan hati. Dia mengajar kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Yohanes ini adalah seorang tokoh yang hebat. Nabi yang dipakai oleh Allah. Sangat luar biasa. Dia adalah utusan Allah yang berkuasa, yang berpengaruh pada zamannya. Bahkan digeruni. Selayaknya saudara, dia berbangga dengan kedudukannya itu. Tetapi berbanding dengan Tuhan Yesus, dia tidak lupa siapa sebenarnya dirinya itu. Dia ini hanyalah seorang yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Untuk Yesus inilah Yohanes dipanggil untuk menyiapkan, menyediakan hati manusia. Supaya apabila nanti Yesus tampil, bila Yesus tiba, mereka ini sudah dipersiapkan hati mereka. Dan Yohanes tahu Yesus itu lebih besar dari dia, lebih berkuasa dari dia, dan lebih agung daripada dia. Perbuatan yang sangat rendah nilainya, seperti membongkok dan membuka tali kasut Yesus, pun dia kata dia tidak merasa standing atau layak melakukannya. Bahkan dia mengatakan Yesus ini membaptis dengan Roh Kudus, sedangkan dia hanya membaptis hanya dengan air yang biasa. Ini menunjukkan kerendahan hatinya, tidak mau melebihi Yesus Kristus. Saudara dan saudara sekalian, seorang hamba Tuhan haruslah mengenakan sikap Yohanes yang seperti ini dalam hidupnya. Malah Yesus sendiri merendahkan dirinya. Firman Tuhan mengatakan dia ini adalah Allah. Tetapi Yesus tidak menuntut kesetaraannya itu. Melainkan apa yang dia lakukan, dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Cuma dia tidak berbuat dosa. Tetapi dengan merendahkan dirinya ini, sebaliknya itu, dia sebenarnya telah memenangkan dunia ini. Yang kedua, saudara, dalam kerendahan hatinya Yohanes ini, dia memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Dia tidak memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Seperti Yohanes ini, kita juga selaku hamba Tuhan, walau bagaimanapun kepintaran kita ada, kehebatan kita miliki, kita haruslah tahu bahwa Yesuslah alasan kita. Yohanes tidak meninggikan dirinya. Pada suatu hari sewaktu Yohanes bersama-sama dengan muridnya dan Yesus lalu di situ, apakah yang dia lakukan? Yohanes berkata, inilah dia Yesus. Ikutlah dia. Biarlah dia menjadi semakin besar. Dan aku, kata Yohanes, semakin kecil. Nah, saudara dan saudara sekalian, inilah dia 3 pesan Yohanes untuk bangsanya. Semuanya bertujuan untuk memberi laluan kepada Yesus memasuki kehidupan manusia. Dan ini merupakan seperti satu ramuan. Satu ramuan untuk mendapatkan perkenan Allah dan menikmati berita baik itu. Keselamatan itu, keselamatan jiwa dan roh itu. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sudah memiliki dan menikmati berita baik itu, Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita tahu saudara bahwa sekarang ini Yesus berada di surga. Dan sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali nanti,
Kita pula sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Tetapi kita tidak ragu-ragu. Bahkan kita menantikan kedatangan itu dengan penuh pengharapan. Tetapi sekiranya saudara, sekiranya ada pribadi yang masih tertanya-tanya tentang berita baik ini, tentang bagaimana menerima berita baik ini, inilah penjelasan saya. Berita baik ini adalah Yesus yang adalah Allah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lampau, menyediakan jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia sejagat dalam dunia ini. Dan Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus itu, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan bukan engkau sahaja, Allah juga mau menyelamatkan seluruh isi keluargamu. Saudara dan saudara sekalian, jikalau itulah keinginanmu, kalau itulah kerinduanmu, saudara boleh berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa saya. Saya percaya kepada Engkau dan terima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamatku. Aku menjemput Engkau masuk ke dalam hidupku. Dan mulai hari ini, saya mau ikuti Engkau selama-lamanya. Amin. Saudara, bila engkau dengan jujur berdoa seperti ini, Allah mendengar doamu. Dia menyelamatkan engkau. Dia akan memasuki kehidupanmu. Engkau menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Dipeliharanya sehingga kepada kedatangannya yang kedua kali. Dan engkau akan dibenarkannya karena engkau adalah orang yang berharap kepadanya. Bagaimanapun juga saudara, Yohanes ini juga berpesan kepada kita pada hari ini, supaya nanti juga sepanjang musim Christmas ini, bulan Desember ini, marilah pula kita berusaha untuk menyediakan jalan dan laluan kepada Yesus Kristus untuk memasuki kehidupan manusia. Dan semoga kita dikaruniakan perkataan yang benar bila kita membuka mulut kita, agar dengan keberanian kita dapat memberitakan rahasia Injil ini. Marilah kita doakan mereka yang berkecimpung dalam pelayanan pemulihan ini. Teruslah berada di dalam transformasi iman. Teruslah hidup dalam pertobatan yang sejati, yang jujur, dan kerendahan hati menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke bumi ini. Saudara dan saudara sekalian, semoga Allah memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena 2000 tahun yang lampau Engkau telah mengutus Yohanes mempersiapkan manusia akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini, semoga kami juga dapat mengerti pesan ini. Dan kami juga dapat mempersiapkan satu laluan yang mudah untuk manusia mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah bersama-sama kita mengakui iman naisin kita. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki Senluk dihentikan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakkan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada Senluk Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in-slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540 atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Musim Krismas menjelang tiba tidak lama lagi. Ianya mengingatkan kita tentang kelahiran Yesus Kristus lebih daripada 2000 lebih tahun yang lalu. Sempena menyambut Krismas, pelayanan caroling atas talian akan diadakan pada 12 Desember 2020 jam 7.30 malam yang akan disiarkan di media sosial, Facebook, dan YouTube. Jemaat digalakkan untuk mengikuti pelayanan ini. Sila berhubung dengan penyelaras pelayanan caroling online di gereja Anda masing-masing untuk makluman lanjut. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan Alkitab pada minggu ini diambil daripada Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oleh karena Tuhan sungguh mengasihi kita, Dia sanggup menyelamatkan kita daripada dosa. Adik-adik, marilah kita selalu mengingati selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Catatkan ayat ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Sebab hari pelepasan kami sudah terbit dan melalui Dia Engkau akan memperbaharui segala sesuatu di dalam Dia dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kekuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam, Tuhan Yesus dikhianati. Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Bersama kita berdoa. Kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau, Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan, oleh itu kurniakanlah kami, Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuhnya dan jiwa kami dibersihkan melalui darahnya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur marilah kita sama-sama katakan. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mukjizat bagi manusia. Dia juru selamat, dia pembawa sejahtera, dia juru selamat, dia memerintah selamanya. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang
bagaimana